Jamendo.com. 31-32. Saya tidak akan pernah berpikir bahwa 9 Aperture Golden Pellet memiliki efek pembersihan racun. Hong Yi meminum darahku, dan dengan demikian sadar kembali. Menggunakan kekuatan pelet ini yang disempurnakan oleh Kaisar Musim Semi Kuning Besar, haruskah saya menyelamatkan yang lain atau tidak? Pikir Fang Han sambil mengumpulkan pedang terbang yang jatuh di tengah pasir. Penggunaan 9 Aperture Golden Pellet telah dijelaskan di dunia. Itu menyatakan bahwa itu adalah pil yang sangat kuat yang telah disempurnakan oleh Sekte Huangquan dari jalur iblis, dan bahwa setelah menyerapnya, tidak hanya daging seseorang akan bertambah kuat, tetapi juga akan menjadi tahan terhadap banyak teknik jalur iblis dan sihir. 9 Aperture Golden Pellet, Sekte Huangquan pada dasarnya setara dengan Yin Yang Longevity Pellet, Sekolah Yuhua. Pertarungan brutal yang menggetarkan bumi ini akhirnya berakhir setelah Fang Han menggunakan Skywolf Seven Evil Spirits untuk memenggal Pink Prince. Skywolf Seven Evil Spirits benar-benar baoki, kekuatannya luar biasa hebat. Meskipun Fang Han hanya menyegel satu roh, terhadap pakaian tingkat Lingki Pangeran Merah Muda, itu masih lebih dari cukup. Terutama setelah Pangeran Merah Muda menderita luka seperti itu, tidak ada yang bisa dilakukan oleh Pangeran Merah Muda. Itu adalah pukulan fatal. Sebuah kesuksesan. Melihat 7 pedang terbang yang berserakan di tanah gurun, Fang Han tahu bahwa nilai 7 pedang ini lebih dari cukup untuk ditukar dengan 7 kota, dan bernilai banyak uang. Itu bukan arti tak ternilai, tapi benar-benar tak ternilai. Ada Pink Prince Pink Wishes Sword, Silver Snake Sword, yang ditinggalkan Yuan Jiankong, True Blue Sword, murid senior Mo, serta 4 pedang dari murid pelataran dalam lainnya. Ada 5 murid pelataran dalam lainnya, tetapi Fang Han telah mengambil pedang angin roh dari 1 pedang yang bagus. Naluri pertama Fang Han adalah untuk mengambil pedang ular perak, karena saat dia melihatnya, pedang ular perak adalah pedang dengan kualitas tertinggi, pedang dengan kekuatan dan sihir paling spiritual. Jamendo.com. Setelah memasuki sekolah Yuhua begitu lama, mempelajari dunia dengan saksama, dan mendapatkan tubuh yang kuat, wawasan Fang Han telah meluas, dan dia benar-benar menjadi mampu membedakan nilai harta sihir, pedang terbang, dan lain-lain. Pedang ular perak, benar-benar perak dan tanpa cacat. Bilahnya dipelintir seperti ular perak yang akan menggigit. Bahkan di tangan Fang Han, itu masih menggeliat. Perolehan pedang ular perak, Yuan Jiankong ini benar-benar kebetulan yang beruntung. Dia telah berada di pegunungan mengumpulkan tumbuhan ketika tiba-tiba, di lembah terpencil yang terpencil, dia melihat bangau semangat sekolah Yuhua berkelahi dengan seekor ular perak. Ular perak ini mampu menggigit sampai mati 100 bangau roh, ketika, akhirnya kelelahan, dia ditangkap oleh Yuan Jiankong dan ditawarkan ke sekolah. Para tetua sekolah menggabungkannya dengan 5 ki emas, dan menyempurnakannya menjadi Lingki ini. Sayangnya, sangat menyedihkan para tetua, ular itu masih sedikit kurang mampu menelan awan dan meludahkan kabut, dan mengendalikan angin. Itu masih sedikit untuk mencapai alam ilahi. Jika telah mencapai tahap itu, maka setelah disempurnakan menjadi pedang terbang, itu akan menjadi baoki, kata Hong Yi, melihat ke pedang ular perak. Apa? Itu menggigit 100 bangau roh sampai mati. Fang Han menatap kosong padanya. Bangau roh sekolah Yuhua sangat berbeda dari bangau biasa. Tubuh mereka sangat besar, dan merupakan kuda-kuda dari langit. Menyelam ke bawah, mereka bahkan bisa menangkap macan tutul, beruang mengerikan, badak, harimau, dan hewan liar lainnya. Jamendo.com. 1 ular perak telah mampu membunuh 100 bangau roh ini. Ini adalah pertunjukan yang jelas tentang betapa kuatnya itu. Pedang ular perak, ini cukup bergengsi di sekolah. Bahkan jika kamu memilikinya sekarang, itu mungkin akan direklamasi oleh sekolah. Itu tidak penting. Saya tidak akan mengungkapkannya. Pedang ular perak, ini sangat berharga. Karena itu ada di tanganku, belum ada alasan untuk kembali. Selama saya tidak menggunakannya di depan orang, saya akan baik-baik saja. Ayo, datang dan pilih beberapa pedang terbang. Fang Han mengumpulkan semua pedang terbang dan meletakkannya di tumpukan. Kalau begitu aku akan memilih pedang biru sejati dari murid seniormu.
Ki ini terbuat dari bahan yang tak ternilai harganya. Hong Yi mengambil pedang air biru murid kakak perempuan Mo, dan mengayunkannya. Sayangnya, saat ini kami tidak dapat menggunakan pedang terbang ini. Pertama kita akan membutuhkan air obat yang murni untuk membersihkan racun di dalam dan kemudian kita perlu memohon ahli alam ilahi untuk membantu kita menghapus ikatan darah. Ah, benar, Fang Han, pedang angin roh yang kamu ambil itu, bagaimana kamu bisa menghapus ikatannya? Apakah Fang Qingsue menawarkan bantuan? Kurang lebih. Fang Han tidak bisa mengatakan apa-apa tentang rahasia gambar mata air naga kuning tersembunyi. Meskipun Hong Yi baru saja menyelamatkannya, dia juga telah menyelamatkannya sebelumnya. Juga, harta ini terlalu menggemparkan dunia. Begitu kata itu bocor, tidak diragukan lagi jalan abadi dan iblis akan bergerak dan memulai pertumpahan darah. Fang Han, aku benar-benar berterima kasih padamu karena telah mendetoksifikasiku barusan. Setelah diracuni oleh racun tambah 6 permintaan yin, jika seseorang tidak segera diobati, konsekuensinya adalah bencana. Hong Yi berpikir sejenak, lalu menyerahkan pedang biru sejati kepada Fang Han. Tolong minta kakak perempuan Fang untuk membantuku membersihkan pedang biru sejati ini untukku. Saya tidak dapat menemukan ahli alam ilahi begitu tiba-tiba, terutama dalam situasi seperti ini di mana ia muncul begitu saja di depan saya. Juga, kakak perempuan murid Mo mendapat dukungan dari murid sejati yang kuat di belakangnya. Tidak masalah. Fang Han mengambil Pink Wishes Sword, Silver Snake Sword, True Blue Sword, dan 4 pedang terbang Lingki lainnya, mengikatnya ke dalam kantong pedang sebelum dengan cepat melepas Pink Prince Ling, pakaian ajaib Ki. Pakaian Pangeran Merah Muda, terbuat dari kain sutra, benar-benar merah muda, dan memiliki garis demi garis simbol yang dijahit ke dalamnya menggunakan siapa yang tahu apa. Pakaian ini disebut pakaian setan katun darah, dan juga sangat berharga, kata Hong Yi. Pakaian setan katun darah, pakaian setan katun darah, ulang Fang Han di kepalanya. Tubuh Pangeran Merah Muda, ini bahkan lebih berharga. Jika kita membawa tubuhnya kembali dan memberikannya kepada para tetua sekolah, maka kita akan mendapatkan pelet umur panjang Yin Yang. Tepat sekali. Sebuah pelet umur panjang Yin Yang. Hong Yi membuka dan menutup mulutnya 2 kali, seolah-olah dia sedang membayangkan rasa pelet medis legendaris ini. Namun, jika kita menyerahkan mayat Pangeran Merah Muda kepada para tetua sekolah, mereka mungkin merasa tidak pantas untuk menghadiahi kita dengan pelet umur panjang Yin Yang, karena mengantongi pedang terbang ini adalah sesuatu yang sangat tidak dapat diterima. Mengambil mayat untuk saat ini dan menyerahkannya kepada kakak perempuan Fang untuk dia berikan mungkin lebih tepat. Tepat sekali. Mayat Pangeran Merah Muda ini hanya bisa disingkirkan jika kita menyerahkannya kepada kakak perempuan Fang. Pelet umur panjang Yin Yang ini, begitu banyak orang menginginkannya, bagaimana mereka bisa membiarkan kita menelannya? Pikiran Fang Han akhirnya mulai bekerja, nada suaranya berubah, dan memanggil ibu negara Fang Qingsue sebagai kakak perempuan Fang. Sementara dia mengangguk dan tersenyum di permukaan, dia diam-diam menangis di dalam hatinya. Dia bisa mengumpulkan pedang terbang ini dan melepaskannya karena gambar musim semi kuning. Dia tidak memiliki hubungan dengan Fang Qingsue. Jika Fang Qingsue diberitahu tentang peristiwa ini, maka dia pasti akan membunuhnya. Bagaimana membebaskan dirinya dari situasi ini, itu benar-benar masalah yang sangat sulit. Ah, itu benar, masih ada Baoki yang tersisa. Apa yang harus kita lakukan? Bisakah kita tetap menyimpannya? Teriak Hong Yi tiba-tiba, Sky Rooster yang robe, itu adalah Baoki, dan masih mengikat 10 Flying Yasha. Fang Han juga mengarahkan pandangannya ke Sky Rooster yang robe. 10 Flying Yasha, saat ini terbaring di tanah gurun, masih terikat oleh Baoki. 10 Flying Yasha, awalnya sangat ganas dan berkobar dengan kesombongan, saat ini masih terikat oleh tali dan telah jatuh ke lantai gurun dalam keadaan koma setelah ditusuk oleh banyak pedang terbang, darah hitam mereka menutupi tanah. Namun, mereka masih memancarkan ki yang sangat kuat, menunjukkan kekuatan hidup mereka yang kuat. Baoki ini, kita mungkin tidak bisa menerimanya, kata Fang Han. Baoki, bahkan ke 10 sekolah jalan abadi, sangat sulit didapat.
Dengan demikian, hilangnya Baoki pasti akan diselidiki oleh para tetua sekolah sampai akhir. Setelah melihat kekuatan sekolah Yuhua, tidak ada yang tersembunyi di bawah langit. Sky Rooster yang robek, disempurnakan oleh tetua agung sekolah menggunakan yang murni dan diberikan kepada murid sejati pertama, Heavenly Capital Peak, Hua Tiandou. Hua Tiandou adalah murid dengan janji dan kesempatan paling besar untuk memasuki alam panjang umur, dan dianggap sebagai murid sejati nomor 1. Dia adalah pemimpin murid-murid sejati. Murid kakak perempuan Mo tentu saja meminjam Baoki ini darinya. Juga, di antara banyak puncak sekolah Yuhua, puncak ibu kota surgawi, memiliki status yang sangat tinggi. Relatif, puncak petir ungu, kakak perempuan Fang berada di ujung bawah. Namun, jelas Hong Yi, menganggukkan kepalanya, tampaknya menyetujui keputusan Fang Han. Namun, pada akhirnya, pikirannya tiba-tiba berubah. Namun apa? Tanya Fang Han saat dia mendengar perubahan nada suaranya. Namun, kakak perempuan Fang juga harus sangat kuat, karena dia dapat bertukar teknik kultivasi dengan putra Kaisar Langit pertama dari jalur iblis, Jenderal Iblis Ying Tian King. Ketika teknik immortal dan iblis digabungkan, kecepatan kultivasi seseorang sangat meningkat, sehingga masa depan seseorang menjadi tidak terbatas. Hanya dalam satu hari, kemajuan seseorang melalui alam ilahi meningkat 10 kali lipat. Jika kita mengambil Sky Rooster yang robek ini dan menyerahkannya kepada kakak perempuan Fang, dia pasti akan memiliki cara untuk menghadapinya. Hong Yi melihat ke arah langit, seolah-olah dia sedang merenungkan hubungan antara orang-orang kuat dan benda-benda. Hubungan di dalam sekolah Yuhua sangat kompleks, bahkan lebih dari pengadilan kekaisaran. Bagaimanapun, sekolah jalan abadi besar memiliki kekuatan yang sangat besar. Juga, bahkan jika kita tidak mengambil Baoki, kita tidak bisa meninggalkannya begitu saja di sini. Apakah Anda ingin membiarkannya begitu saja? Bukankah lebih baik memberikannya kepada kakak perempuan Fang untuk detoksifikasi? Jika kita tidak memberikannya padanya, bukankah dia akan bertanya dari mana kita mendapatkan pedang terbang kita? Dari mana racun itu berasal? Bagaimana kami mengalahkan Pangeran Merah Muda? Lalu bagaimana? Menghadapi serangkaian pertanyaan ini, Fang Han merasa bahwa situasinya menjadi rumit sekali lagi. Lalu bagaimana dengan Liu Kang? Apakah kita menyelamatkannya atau tidak? Jika kita menyelamatkannya, itu akan menjadi lebih rumit, kata Fang Han, alisnya berkerut. Dia ingin mendengar keputusan Hong Yi. Lupakan saja, Liu Kang terlalu pelit. Dia hanya menarik kita karena dia ingin menggunakan kita sebagai alat tawar-menawar. Kita tidak bisa dengan mudah mempercayainya. Dia berbeda dari kita, yang telah menyelamatkan hidup satu sama lain. Jika kami memberitahu dia bahwa kami telah mengumpulkan begitu banyak pedang terbang, dan akan mengumpulkan Sky Rooster yang robek, dia pasti akan menyebarkan informasi itu. Lebih penting lagi, sejak Yuan Jiankong melarikan diri, dia pasti akan mengirimkan jimat mara bahaya, memberitahu murid-murid sejati. Hong Yi memandang Liu Kang yang sedang berbaring di tanah, ragu-ragu sejenak, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Itu tidak baik. Bagaimanapun, kami bertiga saat ini berada dalam aliansi. Kita mungkin juga menyelamatkannya karena kita bisa, kata Fang Han setelah berpikir beberapa saat. Dia berjalan ke Liu Kang, dan membiarkan setetes darahnya jatuh ke mulut Liu Kang. Setelah itu, menggunakan jimat air murni, dia menyiramkannya ke perut Liu Kang. Tak lama, perut Liu Kang mulai mengeluarkan suara, gudong-gudong, seluruh tubuhnya mengeluarkan ki beracun. Ki disebarkan oleh angin, dan akhirnya, dia memanjat. Fang Han, Hong Yi, kalian berdua terkena, tambah 6 harapan yin dan masih bisa bangun. Fang Han, darahmu benar-benar dapat membersihkan racunnya, pelet spiritual apa yang telah kamu serap? Mungkinkah itu, pelet umur panjang yin yang? Dalam waktu yang dibutuhkannya untuk memanjat, Liu Kang telah mengamati fakta ini. Ketika dia melihat tubuh kakak perempuan Mo yang tidak sadarkan diri, dia segera menyadari apa yang telah terjadi. Apalagi saat melihat mayat Pangeran Merah Muda, dia bahkan lebih terkejut, tapi perasaan itu cepat berlalu, dan langsung terkubur jauh di lubuk hatinya. Mari kita lupakan itu untuk saat ini. Saat ini, situasinya seperti ini,
kakak perempuan Mo dan Pangeran Merah Muda, saling melukai. Dan aku, mengandalkan Fabauku, berhasil membunuh Pangeran Merah Muda, mengambil 2 hartanya, serta pedang ular perak, Yuan Jiankong, pedang biru sejati, kakak perempuan senior Mo, dan pedang terbang pasangan lainnya. Mereka semua ada di tangan saya karena mereka semua kehilangan kemampuan mereka. Fang Han menjelaskan kepada Liu Kang hal-hal yang baru saja terjadi. Adapun pertanyaan Liu Kang tentang pelet apa yang dia serap, dia melewatinya. Liu Kang adalah orang yang sangat mendalam, dan memberitahunya rahasia itu tidak bijaksana. Apakah seperti itu? Semua 7 pedang terbang. Benar-benar menakjubkan. Terutama, pakaian setan kapas darah itu, sangat langka, kata Liu Kang yang terkejut. Fang Han, bisakah kamu memberikan pedang ular perak dan pakaian setan kapas darah kepadaku? Anda sudah memiliki pedang angin roh dan harta pelindung yang diberikan kepada Anda oleh kakak perempuan Fang yang dapat menyerap pedang terbang. Anda tidak kekurangan pedang terbang. Harta karun sihir jenis pedang terbang adalah hal-hal yang seharusnya tidak Anda miliki terlalu banyak. Terlalu banyak, dan mereka menjadi mengganggu dan sulit diatur, kata Liu Kang setelah berpikir beberapa saat. Reaksi Fang Han. Liu Kang sebenarnya menginginkan pakaian setan kapas darah dan pedang ular perak kualitas terbaik. Tanpa disadari, hatinya mulai merasa tidak nyaman. Liu Kang, kamu terlalu terburu-buru. Kami berencana mengembalikan ini ke sekolah jika mereka memutuskan untuk memeriksa kami ketika kami kembali, kata Hong Yi. Putri, apakah Anda benar-benar ingin mengembalikan pedang terbang ini ke sekolah? Tawa Liu Kang, menyerahkan ini ke sekolah tidak akan mengakibatkan mereka mendarat di tangan kita. Ada begitu banyak murid pelataran dalam dan murid sejati sehingga pedang ini akan dibagikan kepada mereka. Fang Han dapat dengan murah mendapatkan 7 pedang terbang dan pakaian ajaib ini. Tidak meminta bagian dari keuntungan pada saat ini sudah terlambat. Ini adalah kesempatan emas, dan saya khawatir saya tidak bisa sopan. Untungnya, Fang Han sudah memiliki pedang, jadi permintaan saya untuk bagian saya efisien, dan untuk keuntungan terbesar semua orang. Kalau tidak, bahkan jika saya memasuki pelataran dalam, saya tidak akan dapat menerima pedang terbang dari sekolah. Jika saya menerima pedang terbang dan pakaian ajaib ini sekarang, maka di masa depan ketika saya memasuki pelataran dalam, saya akan menonjol, dan akibatnya membawa Fang Han ke atas. Saat dia berbicara, Liu Kang terus-menerus berpikir di dalam hatinya. 7 pedang terbang dan 1 set pakaian ajaib benar-benar tak ternilai harganya. Liu Kang tahu bahwa lamarannya sekarang tiba-tiba, tetapi dia pasti tidak bisa melewatkan kesempatan emas ini. Seperti yang dikatakan, untuk masing-masing miliknya, masing-masing harus berjuang untuk kepentingan terbaik mereka. Kesempatan ini, mungkin hanya sekali seumur hidup. Jika dia tidak memperjuangkannya sekarang dan berbicara dengan sopan, maka begitu kesempatan itu berlalu, sudah terlambat untuk menyesal. Meskipun dia adalah putra Markis Zhen Yuan, itu hanya memberinya otoritas duniawi. Dengan hanya itu, dia tidak akan pernah bisa menerima Ling Qi, bahkan tidak perlu repot-repot menyebutkan pedang ular perak berkualitas tinggi dan pakaian setan kapas darah. Kakak Liu, sepertinya kamu tidak membantu, tiba-tiba kata Fang Han, sangat pelan. Selama ini, Liu Kang hanya mengikat dirinya sendiri, tetapi memang tidak memberikan bantuan apapun, tidak seperti Hong Yi yang menemani Fang Han dalam menyilangkan pedang dan telah menyelamatkan hidupnya. Fakta bahwa saya akan tetap diam, sudah merupakan bantuan terbesar, kata Liu Kang sambil tersenyum. Di tengah jawabannya, pedang ajaib melintas, langsung memotong lehernya. Dalam sekejap, Liu Kang jatuh ke tanah seperti ayam, kejang-kejang, kedua tangannya dengan keras meraih pasir kuning. Kamu. Liu Kang meludahkan beberapa kata pendek dan kemudian berhenti bernapas. Fang Han, bagaimana menurutmu? Aku bilang untuk tidak menyelamatkannya. Dia hanya mencoba mengancam kita. Hong Yi menghela nafas panjang, dan menyarungkan kembali pedang sihirnya.